Selamat datang kembali di channel Widarto Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang viskositas. Jadi viskositas ini menunjukkan suatu ukuran kekentalan dari suatu zat cair atau fluida. Jadi kekentalan yang dimaksud di sini itu kekentalan pada zat cair dan pada zat gas. Sini pada dikatakan pada fluida. Nah, berikutnya, yang mana viskositas ini adalah tingkat gaya hambat terhadap benda yang bergerak di dalamnya. Jadi misal gini, ini misalnya ada suatu sebuah tabung atau silinder gitu misalnya. Di dalam silinder ini misalnya berisi minyak. Nah, jadi dalam silinder ini berisi minyak itu misalnya. Kemudian kemudian dijatuhkan sebuah bola atau sebuah kelereng itu misalnya, dijatuhkan hingga kelereng ini bergerak ke bawah. Dia bergerak ke bawah. Nah, ketika kelereng ini bergerak di dalam minyak, maka dia akan mendapatkan gaya hambat. Jadi gaya hambat inilah bergantung pada kekentalan dari zat cair yang berada di sini. Jadi semakin besar kekentalan zat cairnya, maka gaya hambatnya juga akan semakin besar. Nah, maka dengan demikian di sini dikatakan viskositas adalah tingkat gaya hambat terhadap benda yang bergerak di dalamnya. Jadi semakin besar viskositas fluida, artinya semakin besar kekentalan dari fluida sini atau zat cair di sini atau zat gas nanti seandainya saat digunakan, maka makin besar pula gaya gesek atau gaya hambat yang dialami oleh benda yang bergerak di dalamnya ini. Jadi bagaimana cara menghitung besarnya gaya yang terdapat pada benda yang bergerak ke bawah ini? Jadi dapat menggunakan perhitungan berikut. Jadi gaya gesek atau gaya hambat sama dengan 6 dikali dengan V dikali dengan koefisien viskositas dikali dengan jari-jari bola dikali dengan kecepatan terminal atau kecepatan bola. Jadi rumusnya bisa kita gunakan ini. Nah, ini keterangannya dengan satuan sudah ada. Jadi koefisien viskositasnya satuannya boleh kilogram per meter sekon ataupun dengan satuan yang SI yang lainnya. Nah, terus berikutnya, kalau di sini misalnya kecepatan, kalau saat ini tidak ada kecepatan bola ataupun ditanyakan berapa kecepatan terminal, kecepatan bola terhadap fluida di sini, bisa kalian hitung dengan persamaan ini. Jadi VT itu merupakan kecepatan terminal atau kecepatan relatif terhadap fluida. Artinya kecepatan bola atau kelereng yang bergerak ini terhadap fluida. Kemudian rumusnya VT sama dengan 2GR kuadrat per 9 kali ini kali apa? Kali koefisien viskositas dalam kurung massa jenis benda dikurang dengan massa jenis fluida. Jadi sini massa jenis bendanya dikurang dengan massa jenis fluida. Nah, jadi sini merupakan kecepatan terminalnya. Nah, terus bagaimana pengaplikasiannya dalam contoh soal? Mari kita cek ke dalam soal berikut ini. Oke, mari kita cek soal pertama. Dikatakan sebuah gotri berjari-jari. Nah, sini ada jari-jari, berarti ada R. Nilai R-nya itu adalah 5,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian jatuh ke dalam oli yang memiliki massa jenis, berarti ada rho O. Nah, sini oli berarti ini merupakan zat cairnya. Gotri merupakan bendanya, jadi yang 800 adalah rho fluida, rho zat cair, nilainya adalah 800 kg per meter kubik, sudah satuan SI. Berikutnya, dan koefisien viskositasnya, berarti ada nilai koefisien viskositas. Nah, ini juga termasuk satuan SI-nya, Newton second per meter kuadrat, yang nilainya adalah 110 kali 10 pangkat minus 3. Newton second per meter kuadrat, atau boleh kilogram per meter second boleh. Terus jika massa jenis gotri, sini ada massa jenis gotri, berarti ada rho benda, rho gotrinya nilainya adalah 2700 kg per meter kubik. Maka tentukan kecepatan terbesar yang dicapai gotri pada dalam fluida, berarti kecepatan terminal diminta. Nah, jadi karena diminta kecepatan terminal, kita gunakan rumus kecepatan terminal. Jadi VT rumusnya adalah tadi 2 dikali gravitasi dikali dengan jari-jari kuadrat dibagi dengan 9. Beda ya. Yang ini gravitasi, ini 9. Dikali dengan koefisien viskositasnya dalam kurung massa jenis benda dikurang dengan massa jenis fluida. Kita masukkan 2, gravitasinya 10. Jari-jarinya adalah 5,5 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan per 9 tetap 9. Kemudian koefisien viskositasnya adalah 110 kali 10 pangkat min 3. Terus kemudian R bendanya 2700 dikurang dengan 800. Oke, kita lihat perhitungan di sini. 2 kali 10 berarti 20 ya. Jadi masukin aja 20. Kemudian kali 5,5 dikuadratkan, itu hasilnya adalah
30,25 nih ya. 5,5 dikuadratkan hasilnya 30,25, kemudian 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Kalau dikuadratkan maka pangkat tambah jadi 10 pangkat min 6. Nah, dikali sini 2700 kurang 800 adalah 1900, dibagi 9 dikali dengan 110 adalah 990 kali 10 pangkat minus 3. Oke, kita akan hitung lagi. 20 dikali dengan 30,25 kali dengan 1900. Itu saya sudah bantu dengan kalkulator. Hasilnya adalah 1149500. Nah, dibagi dengan 990 dikali. Nah, ini pangkatnya 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 3. Kalau pembagian pangkat maka pangkatnya dikurang ya. Berarti min 6 kurang min 3 berarti hasilnya adalah 10 pangkat min 3. Di sini hasilnya adalah 1161 kali 10 pangkat min 3. Atau kita biar nggak ada pangkatnya, berarti 1,161 meter per sekon. Dengan demikian maka jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor D. Mari kita cek lagi ke soal berikutnya. Diketahui kelereng berjari-jari 5 mm. Sini ada jari-jari 5 mm. Jadi R itu sama dengan 5 mm. Saya langsung aja 5 kali 10 pangkat minus 3 meter. Dijatuhkan ke dalam drum berisi oli yang memiliki koefisien viskositas. Berarti ada koefisien viskositas. Etanya nilainya adalah 0,11. Sama aja ya, kilogram per meter second. Harus sini meter second ya. Kurang sini satu. Berikutnya, jika kelereng bergerak dengan kelajuan, di sini ada kecepatan V sama dengan V5 5V-1 sini sama aja artinya dengan 5 per V meter per sekon. Maka besar gaya gesekan yang dialami kelereng adalah titik-titik kali 10 pangkat min 2. Nah, sini lihat ya, kali 10 pangkat min 2 satuannya Newton. Oke, sekarang kita cek sini diminta gaya gesek, berarti F yang diminta. Nah, karena F yang diminta, jadi F itu sama dengan rumusnya 6 dikali V dikali dengan koefisien dikali dengan jari-jari dikali dengan kecepatan. Jari-jari kali dengan kecepatan. Kita masukkan 6-nya 6, V-nya biarkan V, koefisiennya nilainya adalah 0,11. Kemudian jari-jarinya adalah 5 kali 10 pangkat minus 3 dan kecepatannya adalah 5 per V. Jadi V dengan V coret habis. Kemudian 6 kali dengan 0,11 adalah 0,66. Kemudian 5 dikali 5 ini adalah 25. Jadi 25 tetap kali 10 pangkat min 3. 0,66 kali 25 hasilnya adalah 16,5 kali 10 pangkat min 3. Ingat di sini diminta dalam pangkat min 2. Karena dimintanya dalam pangkat min 2, maka jadinya adalah 1,65 kali 10 pangkat min 2 dengan satuan adalah Newton ya, karena sudah SI. Maka dengan demikian jawabannya adalah option nomor B. Oke adik-adik, demikianlah contoh soal dari viskositas. Kalau ada yang belum jelas, mari kita diskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajaran yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.